Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Asya Rustiani dari Pendidikan Fisika kelas 2A. Di sini saya akan mereview mengenai as-sunnah sebagai sumber hukum Islam dari pertemuan mata kuliah fikih yang ketiga. Sunnah secara sederhana yaitu kebiasaan. Contohnya seperti sebuah benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh lagi kembali ke bawah. Nah, sunnah di sini merupakan sumber hukum Islam yang seperti Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas, bukan tentang produk hukum. Nah, produk hukum itu sendiri adalah sesuatu yang dihasilkan dari sumber. Contohnya yang ada seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, sunnah adalah segala sesuatu yang dikatakan Nabi yang diperbuat oleh Nabi dan yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, sunnah di sini terbagi menjadi 3, yaitu qauliyah. Contohnya yaitu seperti pada hadis, kata yang pertama yang ada yaitu qola. Yang kedua ada fi'liyah. Kata yang pertama dikeluarkan yaitu kana. Dan yang ketiga ada takririyah, yaitu ekspresi Nabi. Contohnya pada saat itu ada seseorang yang sedang berzikir menggunakan buah kurma. Nabi hanya berdiam saja. Diam itu berarti artinya boleh. Jadi diperbolehkan oleh Nabi. Nah, as-sunnah ini ada semenjak Rasulullah diutus, yaitu pada umur 40 tahun. Nah, setelah diutus, tindakan beliau itu menjadi hukum yang harus dipatuhi. Nah, sebelum Nabi diutus, bisa disebut dengan maulidoh hasanah, yaitu hanya dicontoh saja. Jadi, as-sunnah itu merupakan untuk menjelaskan atau memperjelas apa yang ada di Al-Quran. Contohnya seperti sholat. Di Al-Quran dijelaskan intinya saja. Lalu di Al-Hadis atau as-sunnah diperjelas lebih dalam lagi. Lalu contoh lain ada mengenai hak waris. Di Al-Quran hanya disebutkan beberapa persennya saja tentang hak waris, tapi di as-sunnah diperjelas lebih rinci lagi. Lalu selanjutnya ada fungsi as-sunnah sebagai bayan Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takriri, untuk memperkuat apa yang dijelaskan. Yang kedua ada bayan tafsiri, yaitu untuk memberikan penafsiran. Yang ketiga ada bayan tasyiri, yaitu untuk membentuk suatu hukum yang berbeda. Nah, yang keempat ada bayan nas, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap apa-apa yang ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Lalu selanjutnya ada tingkatan hadis. Yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih ini hadis yang paling dipercaya atau diyakini berasal dari Nabi. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai ibadah, akidah, atau akhlak. Yang kedua ada hadis doif. Hadis doif ini adalah hadis yang lemah atau masih ragu-ragu. Yang ketiga ada hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu. Nah, selanjutnya mengapa hadis bisa sampai ke kita sampai sekarang? Jadi hadis itu berasal dari Rasul. Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat-sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in 1, lalu disampaikan ke tabi'in 2, lalu disampaikan ke tabi'in 3, lalu langsung ke proses periwayatan oleh para rawi. Nah, oleh para rawi diteliti, langsung dibukukan seperti itu. Jadi bisa sampai ke kita sampai sekarang. Baik, sekian penjelasan mengenai as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.